Tuhan, kita kembali berhimpun di pagi hari menjelang siang ini untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita kembali menundukkan jiwa dan batin kita untuk kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Di pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami sangat merindukan kehadiran-Mu yang bertakhta dalam seluruh hidup kami, menguasai hati dan pikiran serta perasaan dan kehendak kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu di tengah segala keadaan yang kami hadapi. Kiranya Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi, dan tidak ada satupun yang terlewatkan di hadapan-Mu tanpa Tuhan lawat dan jamah kami oleh firman-Mu. Tuhan, firman-Mu itu biarlah menyegarkan jiwa kami, memulihkan hidup kami, memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan jalan keluar, dan itu adalah jawaban dari setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Biarlah melalui lidah bibir hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Roh Kudus-Mu yang bekerja, menuntun, memimpin, dan berbicara untuk setiap kami. Dalam segala kerinduan hati, dalam segala kehausan kami, biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini terus menjadi rema dalam hidup kami. Kami sambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari-hari ini bukan hari yang mudah kita hadapi. Waktu-waktu yang tidak gampang, sebab situasi yang tidak mudah ini belum berakhir pandemi COVID-19. Muncul penyakit-penyakit baru, cacar monyet, cacar Singapura, dan lain sebagainya. Dalam masa pandemi, perang Rusia dan Ukraina, sampai sekarang sudah hampir 1 tahun. Kita tidak tahu sampai kapan itu berakhir. Akibat perang Rusia-Ukraina, dampaknya sangat-sangat meluas di seluruh dunia. Ya, krisis ekonomi, pangan, apalagi ada pernyataan yang sangat ekstrem. Ini bisa memicu perang dunia ketiga. Namun itu kita tidak berharap terjadi. Inflasi mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan. Dan saat ini ada beberapa puluhan negara yang sedang menuju kebangkrutan. Barusan 1 minggu lalu kita mengalami kenaikan BBM. Tentu harga-harga barang pasti melonjak tinggi. Harga telur dengan daging ayam sama. Pilih mana ibu-ibu? Mau daging ayam atau mau telur? Ya, mendingan daging ya. Gitu, daripada beli telur. Sama tadi kemarin Pak Andrew beli telur. Saya tanya harganya berapa? 26.000. Sempat menyentuh 34.000 berapa minggu yang lalu. Hampir sama dengan dagingnya. Ibu-ibu bilang, mendingan beli dagingnya daripada beli telurnya. Gitu. Inflasi itu sangat tinggi sekarang. Nah, barusan 1 hari kemarin saya baca satu news, pemerintah sedang memikirkan lagi, bisa-bisa juga BBM turun lagi. Nah, coba. Barusan naik, sudah mau turun lagi. Inilah dunia kenyataan fakta yang kita hadapi. Yang kita tidak pahami secepat itu berubah. Krisis pangan di mana-mana hari ini, ya beberapa 1 bulan yang lalu, bahwa perang Rusia dan Ukraina ini, gandum di Rusia tidak bisa dijual. Nah, kalau gandum nggak bisa dijual, itu bahan dasar daripada
roti. Siapa yang suka roti di sini? Siap-siap. Ya harga roti naik. Bahkan roti nggak ada, saudara. Ya, jadi apa ini? Dunia ini kayak apa ya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah dunia saat ini yang penuh ketidakpastian, saudara pasti rasa khawatir, cemas, takut pasti kita alami. Ini saudara, dunia ini kita tidak bisa menghindar darinya. Kita harus menghadapinya. Memang dunia ini Bapak Ibu tidak pernah memberikan kepastian. Tidak pernah memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan. Apalagi hidup tenang dan bahagia. Ya, karena demikian. Karena adanya penuh dengan dunia ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan terus bergejolak. Oleh apa saudara? Ini adalah oleh keserakahan manusia. Akibat dunia telah jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Kendati demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pasti ini. Di tengah dunia yang bergejolak ini. Ada satu pribadi yang memberikan kepastian dan menjamin hidup saudara-saudari dan saya pasti dipeliharanya dengan sempurna. Itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 31. Kalau kita baca nanti, saudara boleh baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara, saya bacakan saja kepada kita ayat 31. Dikatakan begini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apa yang kami akan makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, nah ini penting. Hal yang penting di sini, untuk kita tidak menjadi khawatir dan takut akan apa yang kita pakai. Akan apa yang kita makan. Akan apa yang kita minum. Dan Tuhan sediakan itu, asal saja dikatakan ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa dia pakai akan? Saya tanya saudara. Mengapa dia pakai akan? Bukan dia pasti. Coba. Mengapa kata akan itu muncul? Kenapa dia nggak berkata pasti? Tapi dia berkata akan. Kan semua ada dalam kepastiannya atau di dalam Tuhan. Lalu kenapa dia masih pakai akan? Saudara tahu nggak itu? Kenapa dia berkata akan? Itu karena ditentukan oleh persyaratan itu. Carilah. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, maka itu akan diberikan kepada itu satu kepastian. Tapi kenapa dia pakai akan? Jangan-jangan ada yang tidak hidup dalam kerajaan. Tadi pastikan dulu saudara ini hidup dalam kerajaan Allah atau tidak. Sama kalau orang sedang pacaran. Yang pemimpin pujian tadi atau ini dari Purwokerto. Udah punya pacar belum? Belum. Mau punya pacar enggak? Jadi dia sudah memikirkan akan punya pacar. Akan kan belum kan? Lalu kalau dia enggak ketemu cewek? Enggak. Kalau dia tidak menyatakan sesuatu kepada cewek? Enggak. Jadi baru angan-angan. Itu baru ia akan nikmati kalau ia menyatakan sesuatu. Seorang cewek cantik. Ya. Takut Tuhan. Dia berkata, aku cinta padamu. Sudah enggak? Pacaran. Akan menikah. Sudah menikah belum? Belum. Kapan menikahnya? Kalau berdua berjalan, berjanji dan menjalankan janji itu. Betul enggak? Saudara, ini saudara namanya janji. Memang keselamatan itu gratis. Anugerah pemberian. Tetapi hidup dalam keselamatan
Harus ada persyaratannya. Hidup dalam keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Tetapi di dalam keselamatan itu ada beberapa janji Allah yang kita akan nikmati. Kalau kita mengerjakan keselamatan itu. Paham gak saudara? Sedikit ngajar jadi dosen dan jadi guru dah. Saudara-saudari, pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum ke sana saudara, ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masih ingat gak perjalanan bangsa Israel saudara? Dari Mesir ke tanah perjanjian. Di padang gurun, saudara, waktu mereka mengumpulkan makan, biasanya mereka hanya mengumpulkan cukup untuk 1 hari. Ya, betul nggak? Betul nggak? Itu cukup untuk makan sehari. Sesudah itu besok lagi mereka kumpulin lagi untuk sehari. Selama di padang gurun tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka makan. Paham nggak? Paham nggak? Itulah Tuhan. Itu sebabnya pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya yang mengutamakan dia lebih dari segalanya tidak perlu diragukan. Karena dia adalah pencipta. Dia adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Termasuk hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Saudara, dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlu. Dan apapun yang kita butuhkan. Karena kalau kita meletakkan hidup kita dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Maka seluruh hidup kita dia pelihara dengan baik dan sempurna. Kita akan tetap tenang. Kita akan tetap penuh damai sejahtera. Di tengah dunia yang bergejolak. Karena hidup kita berada di dalam tangan Tuhan yang Maha Besar. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kedamaian dan sukacita akan bertakhta di dalam hati kita. Bila kita mengarahkan seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kita kepada Tuhan dan senantiasa berpegang kepada janjinya sambil menghidupi firman-Nya. Saudara, hidup tenang itu bukan karena nggak ada badai. Hidup damai itu bukan karena tidak ada badai. Tapi hidup di dalam tangan Tuhan, sekalipun badai tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menaklukkan badai. Bukan kita, tapi Tuhan. Rasa takut dan khawatir Bapak Ibu, serta cemas dapat saja melanda hidup kita. Sekali lagi, rasa cemas, khawatir, dapat saja melanda hidup kita. Siapapun dia. Entah dia orang percaya, entah bukan orang percaya. Ya, saudara, ini penting. Pasti saudara ada rasa was-was dong. Waktu naik harga barang, ibu-ibu. Waduh, cukup nggak uang dari suami ya? Ya, pasti. Pasti. Ya. Usaha. Barusan saja saya tik-tikkan sama panitia pembangunan di gereja kita di Pangkal Pinang. Saya mikirin, karena kemarin Pak Andrew kasih masukan ke saya. Temboknya pakai hebel aja, gitu lebih bagus gitu. Lalu karena sedang dibangun, iya juga ya. Saya coba cari tahu. Sekarang harga semen berapa ya? Ya, jadi pendeta nanyanya harga semen. Gitu. Harga semen berapa ya? Dulu waktu kita memulai fondasi berapa? Dia bilang, iya Pak, waktu kita mulai 61.000 harga semen. Sekarang berapa? 82.000. Oh syubillah. Kenapa harganya jauh sekali 20.000? Lalu saya tanya, itu batako berapa ya? 2.200. Ukurannya berapa? 10 kali 12, 10 kali 8 kali 27. Saya kali.
Aduh, ini mahal. Mendingan beli hebel, presisi, pengerjaan, cepat. Walaupun pada waktu awal lebih mahal, tapi bisa lebih murah pada akhirnya. Lebih hemat. Nah Bapak Ibu, saya hitung-hitung. Biaya pembangunan yang awalnya 4M, sekarang berubah dia jadi 8M. Uangnya sih sudah ada, namanya juga ember. 8M, saudara. Tapi buat saya, ya ini kan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan saya, bukan rumah saya. Bukan untuk kepentingan saya, untuk penyebarluasan kerajaan Allah. Buat apa saya pusing? Ya, istilah orang Bangka berguyur saja. Tahu berguyur ya? Ya, yang penting ya jalanin aja. Buat apa dipusingin? Emang kalau pusing dia datang sendiri? Oh enggak. Lebih baik saya berdoa memusatkan pikiran hati saya kepada hal yang lain. Untuk fokus kepada Tuhan, kepada penyediaannya. Daripada saya memikirkan sesuatu yang tidak tersedia. Ya sudah. Saya bisa pergi ke Palembang, bisa ke Prabu Muli, bisa kemana-mana. Saya nggak perlu dibebani dengan banyak hal. Yang penting yang saya tahu, penyediaan Tuhan tepat pada waktunya dia akan berikan. Saudara, rasa khawatir oleh gejolak dunia ini akan dapat tertakluk. Dan dalam hidup kita bila kita menaruh seluruh pengharapan kita dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Tuhanlah kekuatan di dalam menghadapi setiap apapun gejolak dunia ini. Hanya dialah yang sanggup mengatasi dan mengendalikan dunia ini. Sebab dunia ini adalah miliknya. Dunia ini ciptaannya Bapak Ibu. Saudara, mengapa sekali lagi rasa takut dapat terjadi di dalam hidup kita? Karena kita menyadari keterbatasan, kita menyadari kekurangan, kita menyadari kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Dan hal ini saudara, sesungguhnya kalau ada rasa takut di dalam hidup kita, itu akan mendorong kita mencari sesuatu yang kita dapat bersandar kepadanya. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna. Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita perlukan. Tidak ada kekurangan di dalam Dia. Itu sebabnya bila kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan bagi kita. Amin. Saya ulang, bila kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Saya ulang. Ini kalimat ini. Bila kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Gak ada amin, saudara. Di masa sekalipun Tuhan menyediakan segala apapun yang kita butuhkan. Dia memenuhi apapun yang kita perlukan. Salah satu contoh Bapak Ibu, yang mungkin saja Bapak Ibu sudah mendengar atau sangat hafal ceritanya sampai itu merema dalam hidup saudara adalah kejadian di desa Sarfat. Seorang janda yang punya anak satu yang miskin. Tetapi pada waktu itu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sana meminta makan kepada janda Sarfat. Bayangin saudara. Sudah miskin, Tuhan menyuruh lagi hambanya, nabinya kepadanya untuk minta. Saya ingin kita ini meresapi, merenungkan hal ini. Kok bisa ya? Kalau janda kaya sih, it's okay ya. Betul nggak? Ya, namanya siapa ya Mas? Enggak ya? Andre ya? Enggak. Yang mimpin pujian. Daniel ya? Iya kalau Daniel dari Purwokerto
disuruh ke sini ketemu janda kaya. Hebat kan? Betul enggak? Untuk apa dulu? Makan. Kasih makan bisa. Minta makan masih Tapi kalau jandanya miskin punya anak satu pula. Kira-kira mikirnya apa, Andre? Sorry Daniel. Aduh. No comment. Kebayang nggak? Tapi perhatikan. Ini menarik saya. Waktu saya berulang-ulang merenungkan ini, kadang-kadang antara logika dan nalar dengan Tuhan itu terbalik-balik. Tapi dalam keterbalikan dalam pemikiran kita, justru disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Kadang-kadang nggak masuk akal Bapak Ibu. Mari kita lihat cerita ini. Kita baca sama-sama. Saya bacakan aja kepada kita dari ayat 9. Dalam 1 Raja-Raja 17 sampai dengan ayat 16 saya baca. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kira-kira Pak Daud, ini kalau Tuhan yang menyuruh Pak Daud pergi kemana misalnya, aku telah memerintahkan janda untuk memberi engkau makan. Kira-kira dalam bayangan Pak Daud apa? Janda itu kayak apa? Pasti Pak Daud itu pasti kaya itu. Ya kan? Ya enggak. Pasti dalam benarnya itu janda itu kaya. Setidaknya ada persediaan makanan buat dia, bukan? Dan dia bisa bagi kepada orang lain. Betul enggak? Itu dalam benak saya. Gak tahu Bapak Ibu. Tapi dalam benak saya waktu saya disuruh, seseorang Tuhan menyuruh saya misalnya, pasti benak saya itu adalah janda yang punya persediaan makanan melebihi daripada yang ia punya. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat 10. Sesudah itu bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Oke? Lalu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah itu. Nah ya, waktu nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Elia ngomong sama janda Sarfat, coba ambil bagiku air minum. Dia pergi kan? Dia nggak keberatan Bapak Ibu. Tapi pada waktu kembali Elia berseru berteriak, janda, tolong juga ambil bagiku roti. Perhatikan apa jawaban perempuan ini. Dia katakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah. Ini sampai dia bersumpah loh. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ternyata perempuan ini sudah siap mati. Sedang mempersiapkan dirinya mati. Ini dia berani mati tapi belum berani hidup. Banyak orang kan begitu kan? Berani mati tapi nggak berani hidup. Lalu ini hebatnya. Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong sama Elia. Elia ngomong kepada janda ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Makanya topik khotbah hari ini temanya adalah be not afraid. Jangan takut. Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Nanti kalau dari sini, kalau ada tadi waktu datang takut, pulang. Jangan takut. Tapi ada tapinya. Ya. Tapi dia katakan, buatlah seperti yang kau katakan. Ya,
buatlah lebih dahulu, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Nah, ada lagi kata akan kan? Ketemu lagi, tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Selalu ketemu kata akan. Ini kenapa kata akan ini? Kok tidak Elia bilang pasti, pasti. Oh, enggak. Dia berkata persoalannya yang menentukan itu pasti adalah tindakan. Sikap, respon, dan tindakan. Itu sebabnya kalau saudara membaca nanti ayat 5, tapi nggak saya baca aja supaya kita lebih afdol lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Ini kepastiannya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikan, diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara, sekali lagi, ketika pada waktu Elia minta minum kepada janda Sarfat itu tidak berkeberatan. Tetapi pada waktu ia minta roti. Dalam benak saya pada waktu itu mungkin persediaan air cukup memadai. Sehingga ia tidak perlu merasa keberatan kalau Elia meminta air dan kemudian dia memberikan. Tetapi pada waktu ia meminta roti itu, di situ keberatannya janda Sarfat. Karena ia menyadari betul bahwa apa yang ada padanya itu tidak cukup. Sangat sedikit. Dia berkata hanya segenggam roti dan sedikit minyak buli-buli. Ya. Kemudian aku mengolahnya, setelah itu kami akan mati dan kami akan bersiap mati kelaparan. Saudara, memberi atau melakukan permintaan Nabi Elia bagi janda Sarfat, itu adalah suatu pergumulan batin yang tidak mudah. Karena itu begitu hebat, saudara. Itu adalah satu pertaruhan hidup antara hidup dan mati. Apakah ia tetap mengikuti permintaan Elia untuk mengolah dan memberi terlebih dahulu bagi Elia dan persediaan yang sangat terbatas itu atau tidak? Rasa takut sedang membayang-bayangi janda Sarfat karena masa yang begitu sulit, kekeringan yang begitu hebat, dan ketiadaan persediaan makanan yang dimiliki. Saudara, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, penentu untuk keberlangsungan hidup dari janda Sarfat dan anaknya itu di masa yang tidak mudah dan ketiadaan persediaan itu terletak dan tergantung dari sikap, respon, dan keputusan yang dibuatnya. Ada 3 saudara. Sikap, respon, dan keputusan. Waktu janda Sarfat mendengar sekali lagi permintaan Elia itu untuk dia memberi minum, enggak masalah. Tapi waktu ia meminta roti itu menjadi masalah bagi dia. Saudara, janda itu saudara ketika pada waktu roti itu Elia minta roti itu, dia mengutarakan secara jujur. Dia menyampaikan secara jujur kepada Elia dalam ketiadaan persediaan makanan baginya. Ia dengan terbuka menyampaikan akan keberadaannya sebagai janda yang punya anak satu membutuhkan persediaan makanan di masa kelaparan. Dan kekeringan yang sedang terjadi, yang berlangsung dan sampai kapan itu berhenti entah kapan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin saja dalam pikiran, dalam benak janda Sarfat itu berharap kedatangan Elia membawa bantuan bagi dirinya.
Mungkin saja. Ya. Itu harapannya ada bantuan dari Elia dan untuk anaknya. Namun justru sebaliknya Nabi Allah itu meminta untuk menyuruh dia mengolah bahan makanan dan setelah masak dia terlebih dahulu diberikannya kepada Elia. Baru buat dia. Mungkin saja terlintas dalam perasaan janda itu juga. Untuk saya dan anak saya saja tidak cukup. Kamu datang bukan untuk menolong dan membantu, malahan dari sedikit persediaan ini engkau minta. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Seringkali dalam masa sulit, persediaan yang sedikit dapat membuat kita khawatir. Seringkali dalam masa sulit, untuk memberi dan berbagi terasa susah. Namun saudara, ini penting. Namun justru di masa sulit adalah kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Kepada siapa? Adalah kepada Tuhan. Itu adalah sebagai bukti bahwa kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saya ulang. Seringkali di masa sulit, dalam ketiadaan persediaan bagi kita, sulit kita berbagi. Tetapi justru pada saat masa terasa sulit itulah kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Maka dengan demikian, bila kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Itu tadi yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 itu. Dan karenanya Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kamu katakan itu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini penting. Rasa takut memang tidak bisa dihindari. Saya ulang, rasa takut tidak bisa dihindari. Tetapi reaksi kita terhadapnya dapat menentukan atau dapat menuntun kita ke berbagai arah. Terkadang naluri kita yang paling cepat untuk mengatasi rasa takut adalah menarik, melindungi, dan mempertahankan apa yang ada pada kita. Lalu bagaimana jika firman Tuhan memanggil kita untuk berkonfrontasi antara keadaan kita dan firman itu sendiri? Saudara-saudari, tampaknya memang berlawanan dengan nalar kita. Tetapi itulah tepatnya kita akan temukan jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Dari peristiwa ini saudara, janda Sarfat, ada 3 hal yang membuat kita itu mengalami rasa takut dalam hidup. Pertama, adalah realitas hidup yang kita hadapi. Bahwasanya realitas hidup kita dapat menimbulkan rasa takut bila berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, saudara, tuntutan hidup melebihi kemampuan. Dan ketiga, kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Lalu, bagaimana kita cara mengatasi rasa takut itu? Pertama, saudara, ingat dan sadar Tuhan selalu menyertai setiap waktu. Pegang janji Tuhan bahwa Dia tetap setia dan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Di masa suka, masa sulit, Ia tetap menyertai. Amin. Itu sebabnya pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut
bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Yang kedua, penyediaan Allah sempurna dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Tepat pada waktu. Bahkan pemazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6 dikatakan, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini hebat, saudara. Musuh sedang menggempur, sedang menekan. Tapi Tuhan melakukan perjamuan untuk kita. Amin. Hebat ya. Ya. Dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bagian ketiga, saudara. Ini penting sekali. Respon yang memadai kepada firman Tuhan yang tersampaikan kepada kita. Apa maksud memadai itu? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Elia tadi. Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kamu katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 15 ini. Dikatakan lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, sekali lagi dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini yang saya maksud. Merespon firman Tuhan dengan memadai. Janda Sarfat itu melakukan seperti yang dikatakan Elia, saudara. Dia tidak menambah, dia tidak mengurangi. Itu sebabnya jangan bertindak oleh karena perkataan orang, tapi oleh perkataan firman Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan, bukan oleh kata pendeta. Halo. Karena pendeta bisa salah. Bisa salah ngomong maksudnya. Ya. Tapi kalau kita bertindak seperti yang difirmankan Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa saja yang disuruhkan kepadanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, makanya ketika pada waktu janda Sarfat itu bertindak seperti yang dikatakan Elia, maka ayat 16 itu tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti dikatakan, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Itulah namanya respon respon kita terhadap firman Tuhan secara memadai. Yang keempat, bertindak oleh iman dalam segala keadaan. Saudara, ini penting. Bukan bertindak oleh keadaan. Seringkali umumnya kita bertindak oleh karena dorongan keadaan. Tapi kalau bertindak oleh karena iman dalam segala keadaan, firman Tuhan itu ya dan amin, itu yang terjadi. Engkau akan menjadi pemenang. Oke. Ya. Tadi kalau saja Elia juga tidak datang ke janda Sarfat itu karena bayang-bayangnya dia pikir mungkin janda Sarfat itu janda kaya. Ternyata ketika ia melihat, loh ini sedang mengumpulkan kayu api. Waduh. Tapi hebatnya di dalam keadaan itu perhatikan baik-baik. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan dalam masa sulit itu, Tuhan akan berbicara kepada kita dan meneguhkan, menguatkan kita. Perhatikan, ketika pada waktu Elia menyampaikan
permintaan roti itu lalu janda Sarfat itu berkata begini, ya, aku tidak punya apa-apa selain segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli. Lalu ketika kalau kita pakai nalar kita, kalau saja Elia memakai nalarnya pada saat itu, aduh, gimana ya? Minta enggak? Minta enggak? Minta enggak? Jadi minta enggak? Ya sudahlah, udah. Pasti akan. Oh, tapi ini hebatnya. Elia ini ngomong, jangan takut. Buatlah yang seperti yang engkau katakan. Tapi bagiku dulu ya. Kira-kira pada waktu janda Sarfat itu ngomong apa? Elia ngomong begitu. Janda Sarfat itu nangkapnya apa? Iya ya. Ya, gua kasih habis juga. Enggak dikasih habis juga. Betul nggak? Betul nggak cerita? Betul kan? Kasih habis. Enggak dikasih juga habis. Siapa tahu? Betul apa yang dikatakannya itu. Kalau engkau ragu begitu dalam masa sulit, sepertinya sulit, pakai prinsip yang saya katakan ini ya. Kasih habis. Enggak dikasih habis pula. Orang Bangka bilang habis pula. Betul enggak? Ada enggak yang habis dalam hidup kita? Ya. Diserahkan mati pula. Enggak diserahkan pasti mati juga kan? Betul enggak? Ada yang enggak mati? Semua pasti mati. Ngerti nggak maksudnya? Ini tantangan buat kita. Saya serahkan hidup kepada saya, kepada Tuhan, atau tidak? Saya serahkan hidup saya, toh juga mati. Enggak diserahkan juga, tapi setelah saya serahkan kepada Tuhan, ada hidup setelah itu. itu hebatnya. Gitu. Mau menyerahkan kepada Tuhan, tetap mati tapi ada kehidupan. Atau tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, mati untuk selamanya. Nah itu maksudnya. Tapi hebatnya. Setelah janda Sarfat itu dia menyerahkannya bukan dengan keadaan, tapi karena iman kepada firman Tuhan itu. Amin. Maka itu yang terjadi. Itu sebabnya kalau kita bertindak bukan karena iman, bukan hanya kerugian besar terjadi di dalam hidup kita, tetapi juga itu dosa. Saya ulang. Kalau kita bertindak bukan karena iman, itu bukan hanya kita mengalami kerugian besar, tetapi juga dosa. Kenapa? Coba kita lihat dalam Ibrani 6. Dikatakan begini Bapak Ibu. Ibrani 11 maksud saya. Ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu dia. Kalau kita tidak bertindak dengan iman, kita tidak akan berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Dia berkata, Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hebat itu, hebat. Itu sebabnya Paulus melanjutkan dikatakan begini dalam Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Itu dia. Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara, saya lanjutkan lagi. Kurang lebih 5 menit lagi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka janjinya itu diberikan kepada kita. Pasti digenapi. Dialah yang memberikan upah bagi kita sesuai dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Jadi upahmu sesuai dengan ketaatan. Amin. Apa yang engkau kerjakan menurut ketaatan kepada firman-Nya, itu yang engkau peroleh. Jangan pegang janjinya, tapi kamu tidak taat.
Pegang janjinya dan lakukan. Itulah namanya baru dapat upah. Nah itu sebabnya ungkapan jangan takut ini saudara. Jangan diartikan dia sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan. Atau rasa takut itu sesuatu hal menjadi dosa. No. Rasa takut itu saudara, itu timbul karena reaksi kita dalam menghadapi segala sesuatu. Tetapi di saat itu ada satu pernyataan Tuhan kepada kita, jangan takut. Kata jangan takut itu saudara, ini penting sekali kita mengartikan dia sebagai sesuatu hal, bukan ketakutan dan rasa malu terhadap rasa takut. Tapi undangan keberanian untuk mendekatkan diri dalam hadirat Tuhan. Kalau ada rasa takut kepada kita, untuk kita tidak menjadi takut, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita mencari Tuhan. Dan itu sebagai satu pernyataan untuk kita dapat menjadi berani hidup di tengah-tengah dunia yang tidak penuh kepastian ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya orang yang berjalan di dalam firman Tuhan dan hidup dengan iman kepada Tuhan, kepada Kristus, Efesus 3 ayat 13 dan 14 sampai 14. Dikatakan begini. Ya, saudara siapa yang suka asuransi? Oh, pasti. Yang sudah ikut BPJS kesehatan. Orang yang ikut BPJS kesehatan, dia tidak takut lagi biaya besar kalau dia masuk rumah sakit. Siapa yang ikut asuransi jiwa? Pasti pikirannya kalau aku mati, aku dapat. Betul nggak? Ya kan itu ikut asuransi itu begitu kan? Emang dia yang dapat? Siapa yang dapat asuransinya? Istri dan anak-anaknya kalau dia suami. Betul nggak Pak? Ya kan? Emang dapat apa? Gitu. Tapi orang kepingin ikut asuransi kan? Betul nggak? Siapa yang bekerja di asuransi sini? Ada nggak? Ada nggak? Pasti kalau ngomong, ini pasti dijamin. Betul nggak? Iya, selalu ada jaminan. Tapi jaminannya untuk siapa? Ini bukan untuk orang yang di asuransi, bukan. Seringkali itu bagus, asuransi itu perlu. Saya juga ikut asuransi. Tapi kalau saya mati, saudara, bukan saya yang menikmati. Istri dan anak saya. Kalau istri saya nggak duluan. Ya kan? Tapi ini asuransi yang dikatakan Tuhan ini, jaminan Tuhan ini. Bukan untuk orang lain, tapi untuk saya dan saudara-saudari. Semua yang dijanjikannya pasti kita akan mendapatkannya kalau kita hidup percaya kepada Dia, gitu. Nah, coba kita baca ayat 13 dan 14 Efesus 3. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini pertama. Waktu kita percaya, Roh Kudus memeteraikannya. Untuk apa saudara? Bahwa semua yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. Dan apa yang dikatakan bahwa hidup kita selamat, ya tetap selamat. Sampai selamanya. Enggak ada yang bisa mengganggu itu kan? Enggak ada yang bisa mengganggu itu. Di pengadilan manapun enggak bisa diganggu itu. Karena ada yang membela kita. Siapa yang membela kita nanti di pengadilan? Roh Kudus. Ya. Dia membela kita. Enggak. Dia sudah percaya Yesus, sudah ikut Yesus waktu dia hidup. Walaupun kadang-kadang jatuh dalam dosa, kadang-kadang juga nipu juga, ya. Tapi dia sudah ikut Yesus. Saya sudah diampuni dia, sudah diampuni dia. Oh, mana surat pengampunan? Ini surat pengampunannya dikasih dengan darah Kristus anak domba Allah. Dan dia udah percaya kepada Yesus. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Itu sebabnya ikut Yesus, percaya Yesus, engkau masuk surga.
Oh, nggak ada amin, sedikit aja ini masuk surga. Gimana ini Pak Andrew? Dekanya gimana ini Pak Andrew? Percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang memerintah di dalam hidup. Masuk surga enggak Pak? Maaf Pak, kalau nanti sebentar pulang dari sini Tuhan, sudah selesai kontrakmu, pulang ke rumah Bapak. Masuk ke mana Pak? Masuk surga. Gitu dong. Ya, pulang dari sini, ada serangan lain. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang takut mati? Kalau saudara masih takut mati, belum punya iman dalam Yesus itu. Loh iya dong. Hidup bagi Kristus, mati adalah ke siapa yang mau untung? Enggak ada yang mau untung. Aduh, ragu-ragu, aduh. Siapa yang mau masuk surga? Oh, siapa yang mau cepat masuk surga? Loh, enggak ada yang. Oh, ada. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut mati Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, karena itu jaminan. Lalu begini tadi. Sebelum kita mati pun, semua yang dijanjikan Tuhan itu kita akan terima. Ini ayatnya gini, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sebagian saja. Begitukah? Enggak. Seluruhnya. Termasuk enggak teman hidup. Kalau dipanggil jadi menikah. Kalau enggak dipanggil menikah, enggak dikasih. Gitu. Gitu. Ya, jadi tidak usah takut. Pasti kita memperoleh semua. Amin. Amin. Itu sebabnya bersukacita senantiasa. Karena ada jaminan hidup buatmu. Amin. Baik di bumi maupun pada kekekalan. Ya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya singkat saja. Ya, gini. Bila kita melihat keadaan yang begitu sulit dan melebihi kemampuan manusia, maka reaksi yang muncul dari manusia kita adalah rasa takut. Tapi di dalam keadaan itu, firman Tuhan berkata, janganlah takut. Sebab itu adalah untuk panggilan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan pergi ke dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Amin. Itu sebabnya untuk menghilangkan rasa takut atau menaklukkan rasa takut kita, yaitu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari akan penyertaan Tuhan dan juga bahwa senantiasa Ia memelihara hidup kita dan pertolongannya tepat pada waktunya. Serta, saudara, ini penting, serta memberikan respon yang memadai atas firman-Nya dan bertindak sesuai dengan iman dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya.
yang setia. Katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudari, keadaan yang engkau hadapi, masa sulit yang engkau alami, pergumulan yang sedang menghampiri, masalah sepertinya tidak pernah berhenti. Engkau di dalam keadaan itu, mungkin saja rasa takut, khawatir, dan cemas membayang-bayangi. Itu hal yang wajar. Namun, bila itu engkau membandingkan kekuatan, kemampuanmu dalam menghadapi setiap pergumulan, maka rasa takut itu akan menguasaimu. Tetapi kalau engkau melihat dan memandang, mengarahkan pikiran, perasaan, dan kehendakmu kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Besar, dan lebih lagi engkau mengambil satu keputusan untuk menyerahkan hidupmu kepada Dia dan mengutamakan Dia lebih daripada segalanya, maka hidupmu terpelihara dengan sempurna. Ia yang menyediakan apa yang engkau perlukan. Ia memenuhi apa yang engkau butuhkan. Di dalam Dia tidak ada kekurangan.
dunia ini tidak memberikan kepastian. Dunia ini tidak memberikan kenyamanan. Dunia ini tidak memberikan keamanan. Tetapi dalam Tuhan, Dia adalah pelindung, penjaga, pemelihara yang sempurna. Biarlah pada hari ini engkau membuat satu keputusan di dalam dirimu. Apapun keadaan yang engkau hadapi, engkau tetap mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Dan bila engkau mengutamakan Dia lebih dari segalanya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau terus mencari dan mendekatkan diri kepada Dia. Engkau merespon firman-Nya secara memadai. Dan engkau bertindak seperti yang Dia firmankan itu. Engkau bertindak oleh iman, bukan oleh karena keadaan. Memang bisa saja Tuhan pakai keadaan itu untuk engkau melakukan. Tetapi tepatnya engkau dengarkan baik-baik firman Tuhan. Supaya pada waktu engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu, sebagaimana janda Sarfat melakukan seperti firman Tuhan yang disampaikan Elia kepadanya, maka minyak di dalam buli-buli itu tidak habis, tidak berkurang, dan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Sungguh Tuhan memelihara hidupnya dengan sempurna. Demikian juga dalam hidupmu. Apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dan mempersembahkan utama bagi Dia dari apa yang ada padamu, maka terpeliharalah hidupmu dengan sempurna. Bila engkau memutuskan hari ini untuk engkau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dalam segala keadaan, engkau taruh tanganmu di atas dadamu, tangan kirimu di atas dadamu, dan biarlah tangan kananmu engkau angkat. Dan engkau berkata, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saya berikan waktu 1 menit untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Melalui dari dalam hatimu yang paling dalam, untuk menyerahkan dirimu kepada Dia. Amin. Silakan duduk.